Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, jembatan Shiratal Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di hari akhir. Ketika selamat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan sampai di surga. Namun, jika terpeleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim. Lantas, bagaimana cara untuk selamat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Dan seperti apakah wujudnya jembatan ini? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Sirat Al-Mustaqim. Harapan setiap Muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim tersebut. Jembatan Sirat Al-Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran jembatan Sirat Al-Mustaqim. Hadis ini diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Gambaran lain tentang jembatan Shiratal Mustaqim adalah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Kondisi tersebut diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diutuslah amanah dan rohim atau tali persaudaraan, keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut diceritakan, manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata. Ada yang seperti kilat dan ada yang bagaikan angin. Ada yang seperti kuda berlari kencang dan ada yang laksana unta berjalan. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli akan orang-orang yang ada di dekatnya. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik, lalu diselamatkan dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat.
Kedua, saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di belakangnya. Ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara dua punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintasi atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Melihat gambaran orang-orang melewati jembatan Siratal Mustaqim, seharusnya menambah semangat kita untuk rajin melakukan ibadah. Lantas, amalan apakah yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim? Orang yang berjalan menuju masjid guna menunaikan sholat wajib. Dalam kitab Doqaiqul Akbar fi Dzikril Jannati wan Nar, dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah adalah masjid. Orang-orang beruntung yang akan ada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilan Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya, dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian." Tiada orang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya kemudian pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya bagi setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah, sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang yang pertama melintasi jembatan Sirat yang cepatnya seperti kilat menyambar, kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Senang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar tangguh, berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahannya. Taubatan nasuha tersebut menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Orang yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat muslim, demikianlah gambaran tentang jembatan Siratal Mustaqim dan berbagai amalan yang bisa menolong kita melewati jembatan tersebut. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir nanti dalam melewati jembatan Siratal Mustaqim. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.